Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia Aladawiyah dengan NIM 2017101191 dari program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilah, hadis, dan hadis ma'lul. Nah, sebelum saya menjelaskan ilah, hadis, dan hadis ma'lul, saya akan sedikit memberitahukan apa saja isi dari ilah, hadis, dan hadis ma'lul. Yang pertama itu definisi ilah dan hadis ma'lul. Yang kedua, sejarah perkembangan teori ilmu ilah. Yang ketiga, jenis-jenis ilah dalam hadis. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya ilah. Yang kelima, metode identifikasi ilah. Yang keenam, posisi ilah dalam hadis dan pengaruhnya. Yang ketujuh, fenomena-fenomena hadis ma'lul. Yang kedelapan, berhujah dengan hadis ma'lul. Selanjutnya yang pertama yaitu definisi ilah dan hadis ma'lul. Secara bahasa, ilah dapat diartikan sebagai penyakit, cacat, luka, dan tersembunyi. Menurut Ibnu Faris, makna ilah dapat digunakan dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu ilah bermakna takarur atau takrir, yang artinya pengulangan, seperti kalimat syuribat ibilil ilal, artinya yaitu unta itu minum berkali-kali. Nah, makna ini sama dengan penjelasan dalam Lisan Al-Arabi karya Ibnu Al-Manzur. Kemudian yang kedua yaitu ilah bermakna aib ya'uk, yaitu suatu kejadian yang membuat orang sibuk. Yang ketiga, ilah bermakna sa'id fi as-soyi, yang artinya itu kelemahan yang terdapat pada sesuatu, atau bisa juga diartikan dengan penyakit. Sedangkan secara istilah, makna ilah menurut Al-Mabari yaitu ilah adalah sebab laten yang menunjukkan waham atau kekeliruan dari si periwayat, baik periwayat itu sihhoh maupun dhaif, baik yang berhubungan dengan matan ataupun sanad. Nah, di sini ada 3 istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut hadis berilah. Yang pertama yaitu mu'al. Mu'al ini merupakan bentuk isim maf'ul dari a'alla ya'illu. Nah, istilah ini sering digunakan oleh Al-Iraqi dan tokoh ahli bahasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hadis mu'allal. Hadis mu'allal, bentuk ini merupakan bentuk isim maf'ul dari allala yu'allilu ta'lil. Nah, hadis ini termasuk hadis modern yang digunakan oleh Muhammad At-Tahan. Yang ketiga yaitu hadis ma'lul, yang merupakan bentuk isim maf'ul dari alla ya'illu. Istilah ini sering digunakan oleh para ulama yang masyhur seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teori ilmu ilah. Sejarah perkembangan teori ilmu ilah ini belum diketahui secara pasti siapa orang yang pertama kali menggunakan istilah ini, walaupun dikenal luas di kalangan ahli hadis sejak masa Syu'bah Yahya bin Sa'id Al-Qatta pada tahun 198 Hijriah dan Abdurrahman Ibnu Mahdi. Menurut Ibnu Rajab, ulama yang pertama kali menekuni ilmu tentang ilah hadis adalah Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Abu Bustam pada tahun 160 Hijriah. Nah, hal ini bisa dipahami mengingat pengetahuan tentang teori ini hanya dikuasai oleh sedikit dari kalangan yang memiliki pemahaman yang brilian, hafalan yang kuat, wawasan yang luas mengenai kondisi sanad dan matan, kemudian status para periwayatnya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis ilah dalam hadis.
Nah, jenis ilah dalam hadis ini ada dua. Yang pertama, ilah yang disebabkan karena kebohongan, kelalaian, dan buruknya hafalan dari seorang periwayat. Yang kedua yaitu ilah yang disebabkan oleh beberapa perbedaan, akan tetapi tidak mencacatkan kesahihan hadis tersebut. Nah, antara lain yang pertama yaitu ilah pada sanad yang menyederai sanad sekaligus matanya. Kemudian yang kedua, ilah pada sanad dan tidak mencederai matanya. Yang ketiga yaitu ilah pada matan. Dan yang keempat dan yang terakhir, ilah pada sanad dan matan. Kemudian sebab-sebab terjadinya ilah. Faktor yang menyebabkan terjadinya ilah ada 3. Yang pertama yaitu sur al-hifdi, yang artinya kurangnya seorang perawi dalam menjaga hadis. Kemudian yang kedua itu sur al-fahmi, yang artinya kurangnya seorang perawi dalam memahami hadis. Yang terakhir yaitu su al-qasdi, yang artinya seorang perawi yang salah dalam menempatkan hadis, salah dalam meringkas hadis, dan salah juga dalam meriwayatkan hadis bil makna. Selanjutnya yaitu metode identifikasi ilah. Ilah hadis dapat diidentifikasikan dengan mengamati indikator-indikator tersebut. Yang pertama yaitu kesendirian perawi dalam meriwayatkan hadis atau yang tidak diikuti oleh perawi lainnya. Yang kedua yaitu perbedaan riwayat dengan riwayat dari perawi lainnya yang lebih hafidz, lebih dobit, atau yang lebih banyak jumlah meriwayatkannya. Kemudian yang ketiga yaitu korinah-korinah atau bukti indikatif yang mengindikasikan pemursalan hadis mausul, mauqufan hadis marfu, penyusupan hadis dalam hadis, dan pelibatan paham riwayat dengan selain hal tersebut. Misalnya itu seperti penggantian rawi yang dhaif dengan yang thiqah atau dan lain-lain. Selanjutnya, metode dan langkah-langkah dalam mengetahui ilah-ilah dalam hadis yang dilakukan oleh para periwayat atau para ulama. Yang pertama yaitu menghimpun seluruh jalur periwayatan. Yang kedua, meneliti keragaman para periwayat dan menimbang-nimbang tingkat kedobitan dan akurasi dari mereka. Kemudian dengan ini dapat diketahui kesendirian perawi dalam meriwayatkan suatu hadis dan perbedaan versi perawi lain yang lebih dobit dan lebih hafidz atau dengan adanya qarinah yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan penilaian berdasarkan indikator tersebut bahwa hadis tersebut adalah hadis ma'lul. Hadis ma'lul tidaknya hadis tersebut walaupun zahirnya bersih dari ilah. Selanjutnya yaitu posisi ilah dalam hadis dan pengaruhnya. Berdasarkan posisi ditemukannya dari sejauh mana pengaruhnya ilah terhadap kesahihan hadis. Ilah dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama yaitu ilah yang ada dalam sanad akan tapi tidak berefek sama sekali baik terhadap sanad maupun matan. Kemudian yang kedua yaitu ilah yang ada dalam sanad dan mencederai sanadnya saja akan tapi tidak mencederai matannya. Yang ketiga yaitu ilah yang ada dalam sanad dan menyederai sanadnya sekaligus matannya. Yang keempat yaitu ilah yang ada dalam matan akan tapi tidak mencederai matan maupun sanadnya. Yang kelima yaitu ilah yang ada dalam matan dan mencederai sanad maupun matannya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu ilah yang ada dalam matan akan tapi hanya mencederai matannya saja bukan sanadnya. Selanjutnya yaitu fenomena-fenomena hadis ma'lul. Nah, dari beberapa banyak fenomena-fenomena hadis ma'lul,
Ada salah satunya yaitu adanya perbedaan versi dalam menyebutkan nama guru atau dengan menganonimkannya. Nah, contohnya itu dalam hadis sebagai berikut, yaitu hadatsana Nasr bin Ali qala akhbarani Abu Ahmad hadatsana Sufyan an al-Hijjaj bin Furofisah an rajulin an Abi Salamah an Abi Hurairah hadatsana Muhammad bin Mutawakkil Asqalani hadatsana Abdur Razzaq akhbarana Bishr bin Rafi' anil Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah rafa'ahu jami'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khibbu laim, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Hajjaj bin Furofisah dari seorang laki-laki dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Mutawakkil al-Asqalani berkata telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq berkata telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Rafi' dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Keduanya telah memarfu'kan hadis ini. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu baik lagi dermawan atau takdir, dan orang fajir adalah seseorang yang jahat lagi bakhil. Dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Syihab dari As-Sauri dari Hajjaj bin Farofisa dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah yang secara marfu'. Dalam versi lain, Muhammad bin Katsir meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda, yakni dengan menganonimkannya Yahya bin Abu Katsir dengan menyebutkannya dengan seorang laki-laki. Hadis dengan riwayat Muhammad bin Katsir ini dinamakan hadis ma'lul. Selanjutnya yaitu berhujjah dengan hadis ma'lul. Nah, sebelum itu penting untuk dipahami secara umum ialah merupakan sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis, bisa ditemukan pada matan, sanad ataupun matan dan sanad sekaligus. Akan tetapi tidak semua hadis berilah merupakan hadis yang mardud atau yang tertolak. Para ulama hadis melakukan ta'lil atau menginformasikan adanya illah dalam hadis, bukan selalu bertujuan untuk menolak hadis tersebut, namun sebagai ilmu pengetahuan yang sudah semestinya mereka para ulama hadis menyampaikan sekaligus menyampaikan bentuk kehati-hatian mereka sebagai ahli hadis. Selain itu, tidak jarang ialah yang diungkapkan para ulama hadis termasuk dalam kategori ghairi qadiha atau yang mencederai yang tidak mencederai kesahihan, sehingga tidak menjadikan hadis tersebut tertolak baik dari sisi sanad maupun matannya. Ketika yang diungkapkan adalah ilah qadiha atau yang mencederai, itu pun masih terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang mencederai sanad saja tanpa mencederai matan, ada juga yang sebaliknya, ada juga yang mencederai keduanya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian kita dalam menyikapi hadis ma'lul. Fenomena tersebut bisa kita jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana berhujjah dengan hadis ma'lul. Itu tadi sedikit penjelasan tentang ilah hadis dan hadis ma'lul. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.